Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat siang. Jadi untuk materi kita hari ini masih sangat erat hubungannya dengan materi yang kemarin yang atau pertemuan yang lalu. Jadi nanti saya butuh beberapa orang untuk membaca. Eh, di sini ada Ridwan, ada Yusril, sementara Syafar masih koneksi belum tersambung audionya. Syafar bisa dengar suara saya? M. Syafar, Reski Nur. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk. Saya share materi dulu. Oke, saya share materi dulu. Nah, di sini di pertemuan yang kedua bab 2 ya, atau pertemuan ke-22. Betul ini pertemuan ke-22? Betul. Ya, betul ya. Oke. Nah, di bagian ini kita akan mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot, yaitu di mana kita akan membandingkan anekdot dengan humor. Anekdot dengan humor itu sama-sama membuat kita tertawa. Namun perbedaan dan persamaannya, ya persamaannya tadi itu sama-sama membuat kita tertawa. Perbedaannya di mana? Nah, itu akan kita bahas. Nah, membandingkan anekdot dengan humor. Ya. Nah, sebentar saya bahas dulu. Nah, ini. Pengertian teks humor. Humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Ya. Yang penting kita tertawa. Ya. Nah, tidak sama dengan anekdot. Selain membuat tertawa alias lucu dan menarik, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, menyindir ya, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Berisi cerita fiksi disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Sedangkan humor ya hanya membuat kita tertawa, tidak ada yang disindir. Oke, persamaannya ya, sama-sama membuat tertawa karena isinya lucu. Kemudian perbedaannya, kalau anekdot tujuannya untuk menyindir seseorang atau orang penting, kalau humor tujuannya hanya untuk menghibur dan tidak berisi orang penting. Anekdot terdapat kritik, humor tidak terdapat kritik. Isinya terstruktur, humor tidak terstruktur. Menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku. Kadang mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Misalnya, ya, ini saya bersahabat dengan Ridwan dan Yusril. Nah, Ridwan dan Yusril ini adalah sahabat saya. Kemudian saya lama tidak ketemu, ya. Lama tidak ketemu. Pas saya ketemu saya bilang, "Wah, apa kabar ini sahabat saya Ridwan Haris dan Yusril? Lama tak jumpi." Ya. Ya, seharusnya saya bilang lama tak jumpa, tapi karena saya hanya ingin membuat Yusril sama Ridwan ini tertawa, maka saya bilang lama tak jumpi. Jumpi itu harusnya jumpa, tidak memperhatikan kaidah bahasa, memplesetkan, ya. Itu namanya memplesetkan. Sama halnya di buku ini. Di buku halaman pertama itu ada kata MOP, move on, dengan move on. Nah, oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini ada humor, puisi humor
tentang surat cinta, tukang buah dan tukang sayur. Saya mau Ridwan dan Yusril ya, membaca, misalnya Yusril membaca baris pertama, kemudian baris kedua Ridwan. Bagaimana? Yusril siap? Ridwan siap? Siapa? Yusril? Siapa? Oke. Nah sekarang Ridwan, saya dulu baca judulnya. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Ridwan silahkan baris pertama. Ridwan. Ridwan. Ridwan bisa dengar? Ridwan? Kalau Yusril siap ya? Yusril siap? Siap membaca Yusril? Siapa? Oke, kalau begitu saya membaca yang pertama. Nanti dilanjutkan Yusril. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara dari Durianto. Nah, ini adalah humor. Ya, humornya tentang tukang buah kepada tukang sayur. Ini memplesetkan namanya ya, dengan istilah plesetan. Wajahmu memang apa di sini seharusnya? Apa seharusnya di sini? Di sini harusnya apa? Manggis diganti wajahmu. Cantik. Wajahmu memang manis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku apa di sini? Apa penggantinya nanas? Nangis. Hah? Ya. Hatiku panas karena cemburu. Ini lagi buah. Terasa sirsak. Apa harusnya di sini? Ya. Terasa sesak napasku. Ya. Terasa sesak napasku. Hatiku apa? Anggur. Ada yang tahu ini? Hancur. Ya betul. Hatiku hancur lebur. Ini dilema. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini apa di sini? Ada yang tahu? Salahku. Iya betul. Memang ini salahku. Jarang apel ya. Ini apel, jarang apel di malam minggu. Aku mohon apa? Aku mohon bimbinganmu. Kalau memang apa ini? Perpisahan ini yang terbaik untukmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Semangka. Semoga kau bahagia dengan pria lain. Sini harusnya sayonara dari Suryanto. Diplesetkan menjadi Durianto.
Sekarang kita lihat balasannya. Oke, siapa lagi yang bisa bantu saya? Tadi Yusril ya, atau Ridwan? Yusril, Pak. Nah, sekarang Ridwan. Ridwan Haris bisa dengar suara saya? Ayo tidur Ridwan. Syafar bisa dengar suara saya? Syafar? Syafar bisa dengar suara saya? Oke, ada Erlangga. Erlangga bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, kita lanjut ke balasannya yang tadi, ya. Oke, balasan dari tukang sayur. Oke, saya membaca ini dilanjutkan oleh Erlangga di baris berikutnya. Berbalas-balasan ya. Oke. Balasan dari tukang sayur membalas tentang suratmu itu. Silakan Erlangga. Yang mana, Pak? Saya baca satu baris, kamu baca baris berikutnya, demikian seterusnya. Oke, saya ulangi. Membalas tentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap. Saya satu baris kamu. Jangan tiap datang, rambutmu selalu kucai. Jagung tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Oke? Terus terong aja. Erlangga? Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Lanjut. Aku mau hidup seledri. Cabe deh dari kayu mati. Ini masih plesetan. Ya, balasannya dari yang tadi ini. Jadi membalas, ada yang bisa nggak tahu ini? Kentang harusnya? Kentang. Betul, kentang. Kalau ini? Brokoli. Berkali-kali. Iya, betul, berkali-kali. Jangan tiap datangnya ini rambutmu selalu kucai. Kalau kucai itu semrawut, acak-acakan. Ini lagi. Jagungmu tak pernah dicukur. Janggut. Ya, betul, janggut. Janggut, Bapak. Betul. Ya, diplesetkan jadi jagungmu. Sehingga kita tertawa tadi. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ya, betul. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin kere. Ya, boleh makin kere, boleh makin parah. Ya. Kalaupun nelpon, aku aja mesti ke wartel ya di sini. Ya, betul, wartel. Ini? Terus terang. Iya, betul. Cintaku padamu sudah lama? Tamat. Sudah lama? Tamat. Jangan ada yang tahu kangkung? Ya. Ganggu. Jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup
Sendiri. Ya. Capek deh dari ya ini Ayu Rati. Ini contoh humor, memplesetkan kata-kata dengan mengganti huruf menjadi huruf lain sehingga kita tertawa. Inilah humor. Di sini tidak ada sindiran, hanya membuat kita tertawa. Nah, ide cerita. Kalau ini yang pertemuan yang lalu, ini peristiwa nyata. Kalau humor, ini hanya rekaan, direkayasa. Isi terkait tokoh. Siapa tokohnya ini adalah dosen atau pejabat. Kalau humor, ya masalah kehidupan sehari-hari umum. Fungsinya, kalau anekdot menyampaikan kritik, sindiran secara halus, sedangkan humor dia hanya menghibur. Makna yang tersirat ini, yang dosen itu menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis mereka bersedia untuk turun dari jabatan dan siap digantikan oleh orang lain. Kalau humor tidak ada makna atau pesan yang tersirat, hanya membuat kita tertawa. Nah, untuk pertemuan berikut kita masuk ke sini ya. Contoh ini. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Ya, kerja Pak. Ini contoh. Apakah ini anekdot atau humor? Itu minggu depan kita akan bahas pada pertemuan ke-23. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang anekdot? Oke, kalau tidak ada, jadi kita sambung materi kita berikutnya pada pertemuan 23. Silahkan nyalakan videonya untuk absensi. Syafar? Syafar, silahkan nyalakan videonya. Ridwan juga. Syafar kayaknya kamera HP-nya ada masalah ini. Syafar ya. Jadi saya simpulkan materi kita hari ini. Oke, sudah muncul Syafar. Jadi materi kita hari ini adalah mengonstruksi teks anekdot dengan cara mencari persamaan dan perbedaannya. Apa persamaannya? Humor dengan anekdot sama-sama membuat kita tertawa. Perbedaannya, kalau humor itu membuat cerita lucu saja membuat kita tertawa, sedangkan kalau anekdot ada sindiran atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-23 atau pertemuan kedua di bab 3 saya nyatakan sudah selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-23 saya nyatakan sudah selesai dan saya berharap yang selalu hadir ini 4 orang tolong dijaga kekompakannya. Jangan sampai kendor, nanti tinggal Erlangga mungkin, atau tinggal Yusril, atau tinggal Ridwan, atau tinggal Syafar. Kalau Syafar, Reski, Nur tinggal di mana? Ini tadi agak putus nyambung. Syafar tinggal di mana? Kehilangan di Unjai, Pak. Oh, dalam kota jadi? Dalam kota, di Ujen. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan berikutnya tetap bisa hadir. Ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan matikan dulu, saya mau SC dulu. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut di grup WhatsApp.